jadi berangkat jam berapa? Loh, Bapak mau pergi kemana? Berangkat pagi, Bu. Soalnya kegiatannya mulai dari siang, tak ya? Bapak mau ke Bali ya nih? Waktu lalu Bapak kan sudah pernah bilang, tak ya? Ih, nggak pernah bilang ya. Aku mau ikut, Pak. Sudah pernah bilang, Dok. Tapi kayaknya waktu itu Bapak kasih taunya ke Ibu deh. Terus seingat Ibu udah kasih tahu Ani sama Adi. Oh iya, Ani lupa. Pak, Ani mau ikut. Ani kan udah gede. Jadi, nanti kalau Ani ikut Bapak nggak repot kok jagain Ani. Tapi ini kan acara catering kantor baru Bapak, tak ya? Ani belum banyak kenal teman-teman baru Bapak. Nggak apa-apa, Pak. Yang penting BALI. Ani maunya ke Bali, Pak. Bapak ada agenda ke pantai, kan? Ada sih. Nah, Ani aja yang ikut Bapak. Ani aja, oke? Sudah jam 5, Pak. Ayo jemput Adi yuk. Kemarin kata pelatih berenangnya ada yang mau disampaikan terkait perkembangannya Adi. Lah, iya. Sudah jam 5. Tak terasa, tak iya. Ayo, Bu. Ayo kita berangkat. Ani mau ikut jemput adik. Enggak. Ani di rumah aja. Nanti dibahas lagi ya, Pak. Jangan lupa. Dilihat nanti ya. Ya sudah, Bapak Ibu berangkat dulu ya, Nani. Pak, Ibu baru ingat nih. Kayaknya pembahasan ke Bali ini kita bicarakan, seingat Ibu, Bapak sudah memutuskan untuk ngajak Adi ke Bali, karena Adi yang belum pernah ke sana. Nah kalau Ani, kan dulu sebelum Adi lahir, dia udah pernah kita ajak liburan ke sana. Waduh. Iya, Bapak baru ingat. Sudah kasih tahu kan anak ya? Seingatnya Ibu, Pak. Sudah. Waktu kita makan siang sepulang dari gereja minggu lalu itu. Baik. Kalau gitu, nanti waktu sampai di rumah, Bapak ingatkan lagi ya. Kalau keputusannya sudah Adi yang ikut. Ya, ini Ibu turun cari Adi dulu ya, Pak. Nanti Bapak nyusul setelah parkir mobil. Siap, Bu Negara. Shalom teman-teman terkasih, bertemu lagi dalam Jumat Ceria bersama saya, Makayo. Pada episode kali ini kita mendengarkan cerita tentang hari tua Daud. Begini kisahnya. Teman-teman, Raja Daud telah tua dan lanjut umurnya. Walaupun sudah memakai selimut, badannya tetap dingin. Dan Raja Daud dirawat oleh Abishag, gadis dari Sunem. Melihat kondisi seperti itu, Adonia, salah satu putra Raja Daud, dan istrinya yang bernama Hagit ingin sekali menjadi raja menggantikan ayahnya. Lalu Adonia melengkapi dirinya dengan kereta-kereta dan orang-orang berkuda serta 50 orang yang berlari di depannya. Yoab anak Zeruya dan Imam Abyatar, mereka menjadi pengikutnya. Tetapi Imam Zadok dan Benaya bin Yoyada, Nabi Nathan, Simei, dan Rei, serta para pahlawan Daud tidak memihak kepada Adonia. Adonia mempersembahkan domba, lembu, dan ternak yang gemuk sebagai korban di dekat batu Zohelet dan yang ada di samping Enrogel, dan mengundang semua saudaranya, anak-anak raja, dan semua orang Yehuda serta pegawai-pegawai raja, kecuali Nabi Nathan, Benaya, dan para pahlawan serta Salomo adiknya tidak diundang.
Melihat situasi seperti ini, maka Nabi Nathan mendatangi Batsheba, ibu Salomo, dan menyarankan Batsheba untuk menghadap Raja Daud. Maka atas nasihat dari Nabi Nathan, pergilah Batsheba menghadap Raja Daud dan mengatakan semua yang diceritakan oleh Nabi Nathan. Lalu Batsheba berlutut dan sujud menyembah raja. Dan raja bertanya, "Apa yang kau ingini?" Lalu Batsheba berkata kepadanya, "Tuanku sendiri telah bersumpah demi Tuhan Allahmu kepada hambamu ini, anakku Salomo akan menjadi raja sesudah aku, dan dia akan duduk di atas tataku." Dan Batsheba menceritakan bagaimana Adonia mengangkat dirinya menjadi raja, menggantikan Daud. Batsheba sangat mengharapkan agar Daud bertindak untuk hal tersebut. Kemudian datanglah Nabi Nathan menghadap raja, lalu sujud menyembah kepada raja. Nabi Nathan pun mengatakan hal sama seperti yang disampaikan oleh Batsheba. Lalu teman-teman, Raja Daud meminta untuk memanggil Batsheba dan raja bersumpah, "Demi Tuhan yang hidup, yang telah membebaskan nyawaku dari segala kesesakan, pada hari ini aku akan melaksanakan apa yang kujanjikan kepadamu demi Tuhan Allah Israel. Dengan sumpah ini anakku Salomo akan menjadi raja sesudah aku, dan dialah yang akan duduk di atas tataku menggantikan aku." Dan Salomo pun diurapi untuk menjadi raja menggantikan Raja Daud. Ketika kematian Raja Daud semakin dekat, Raja Daud banyak memberikan nasihat dan pesan kepada Salomo agar Salomo menguatkan hati dan melakukan kewajibannya dengan setia terhadap Tuhan Allah, dengan hidup menurut jalan dan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa. Salomo juga diminta bertindak bijaksana terhadap Yoab, anak Zeruya, dan sudah membunuh Panglima Israel, yakni Abner bin Ner dan Amasa bin Yeter. Tetapi kepada anak-anak Barzilai, orang Gilead itu, Salomo harus menunjukkan kemurahan hati, sebab mereka pun menunjukkan kesetiaannya dengan menyambut Daud pada waktu melarikan diri dari Absalom. Kemudian Raja Daud meninggal dan ia dikuburkan di kota Daud. Teman-teman, Raja Daud meninggalkan kerajaan yang sangat kokoh bagi Salomo. Dia mencatat dirinya juga sebagai raja yang paling diperkenan Tuhan di dalam sepanjang sejarah bangsa Israel. Pesan cerita hari ini adalah 1. Janganlah seperti Adonia. Dia ingin atau bercita-cita menjadi raja Israel seperti ayahnya. Tapi untuk menjadi raja, Adonia menggunakan cara yang tidak benar, langsung mengatakan diri menjadi raja. Ini contoh yang tidak baik. Kalau teman-teman punya cita-cita, maka raihlah dengan cara yang benar, bukan dengan cara yang tidak baik. 2.
belajar dari Raja Daud menjadi raja yang selalu diingat, disayang rakyatnya, juga selalu diberkati Tuhan. Karena Raja Daud selalu menepati apa yang dia pernah katakan. Teman-teman, jangan suka melanggar janji yang kita katakan. Mari selalu menepati janji atau menepati apa yang kita katakan, agar kita disayangi, disukai, diingat oleh banyak orang, dan tentu saja juga supaya kita bisa memberi contoh yang baik bagi orang lain. Demikianlah cerita di episode kali ini, teman-teman. Sampai jumpa di episode selanjutnya yang tentunya semakin seru dan menarik untuk disimak. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Hai adik-adik, ketemu lagi dengan kakak di Pengetahuan Jumat Ceria. Adik-adik, tak terasa sudah 12 episode kisah Raja Daud yang kita ikuti. Karena itu, pengetahuan kali ini tentang perjalanan karir Raja Daud dan apa sih keistimewaan Raja Daud? Mau tahu? Ayo, kita mulai. Perjalanan karir Raja Daud. Daud adalah seorang gembala domba dari domba-domba milik Isai, ayahnya. Kemudian Daud menjadi prajurit dalam pasukan Saul karena suatu peristiwa, yaitu dia mampu mengalahkan seorang raksasa bangsa Filistin. Kemudian Daud diangkat menjadi raja atas kaum Yehuda oleh pengikutnya selama 7 tahun 6 bulan, dan Daud bertahta di Hebron. Selanjutnya, setelah Isi-Boset mati dibunuh, bangsa Israel pun mengangkat Daud menjadi raja Israel. Nah, Daud memerintah di Yerusalem selama 33 tahun. Keistimewaan Raja Daud. Daud itu dikenal pandai memainkan harpa atau kecapi saat menyembah Tuhan, sehingga dialah orang yang mampu menenangkan hati Raja Saul. Lalu Daud dikenal karena ketampanannya, keberaniannya, dan keahliannya dalam peperangan. Raja Daud juga dikenal karena membunuh raksasa Filistin bernama Goliat dengan umban dan batu atau sejenis ketapel. Dan Raja Daud dikenal sebagai raja kedua kerajaan Israel. Selanjutnya, Raja Daud dikenal juga karena memiliki kerendahan hati untuk mengakui dosanya di hadapan Tuhan. Dan satu lagi yang penting, Raja Daud adalah pelopor utama dalam penulisan kitab Mazmur. Itu karir Raja Daud dan keistimewaan Raja Daud. Masih banyak lagi pengetahuan tentang macam-macam hal
atau tokoh-tokoh dalam Alkitab atau hal-hal umum di sekitar kita. Nantikan saja di pengetahuan episode berikutnya. Sampai jumpa adik-adik. Dah. Kami pulang. Iya, Adi. Nggak usah teriak-teriak. Kakak denger kok pintunya dibuka. Hehehe. Kak, udah makan belum? Ayo makan. Adi lapar. Tadi berenangnya belajar gaya baru terus. Adi banyak salahnya. Jadi sekarang capek sekali. Ingin tidur, tapi lapar sih. Jadi, ayo makan dulu, Kak. Ya sana, taruh dulu tasnya di kamar. Terus ke ruang makan. Kakak nunggu bapak sama ibu dulu, terus kita makan ya. Pak, Bu, ayo kita makan. Wah, terima kasih kakak, sudah ditunggu. Bentar, ibu panaskan sayurnya dulu ya. Oh iya, sebelum makan, bapak mau bicara dulu tak ya? Soal acara bapak di akhir minggu besok. Yang ikut Adi ya. Ini sudah pernah kita bicarakan sebelumnya. Waktu makan siang minggu lalu, sepulang kita dari gereja tak ya? Bapak ajak Adi, karena Adi belum pernah ke Bali. Nanti kalau semua sudah pernah, bisa kita bicarakan lagi. Kalau mau rencana liburan ke sana satu keluarga tak ya? Nanti Ani jalan-jalan aja sama ibu ya. Ibu mau potong rambut, terus Ani kemarin bilangnya mau cari sepatu baru. Sejujurnya, Ani tuh mau ikut bapak. Tapi, iya sih, Ani ingat minggu lalu. Sebenarnya, emang udah bicara kalau Adi yang ikut. Ya udah deh. Tapi, nanti kita beli es ya, Bu. Sama beli jajan yang banyak. Biar Ani nggak sedih. Siap kakak. Ibu jadi ingat firman Tuhan minggu lalu. Ingat gak? Kita belajar dari cerita Daud yang menjanjikan Salomo untuk jadi raja, tapi ternyata malah anaknya yang lain, si Adonia, yang mau melantik diri. Untungnya Allah itu baik. Daud diingatkan lewat istrinya dan orang kepercayaannya bahwa yang seharusnya menjabat adalah Salomo, sesuai dengan yang dijanjikan. Memang ya, Allah itu adil dan tidak ingkar janji. Wah, kalau gitu ceritanya, kalau yang jadi pergi Ani, berarti Bapak ingkar janji ya. Hahaha. Lo. Nak kena lagi ini Bapak. Ayo makan. Nanti setelah makan, Ani bisa kasih tahu Bapak mau oleh-oleh apa aja tak ya? Asik. Boleh nitip banyak nih berarti. Ani,